Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita wa Nabi Bana Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat limpahan dan rahmatnya, kami semua mampu menyelesaikan tugas presentasi PowerPoint ini guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Agama sebagai sistem kepercayaan dalam kehidupan umat manusia dapat dikaji melalui berbagai sudut pandang. Islam sebagai agama yang telah berkembang selama 14 abad lebih menyimpan banyak masalah yang perlu diteliti. Dalam penyusunan tugas ini atau materi ini tidak sedikit hambatan yang kami hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan atau dorongan dari pihak-pihak terkait, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Presentasi PowerPoint ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang tauhid dan urgensinya bagi kehidupan Muslim. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca, khususnya para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Untuk anggota-anggota dari kelompok 8, yang mana pertama ada Aulia Laras Subekti dengan NIM 20030100028. Untuk selanjutnya dengan saya sendiri Ilham Sidik dengan NIM 20030100031. Untuk yang ketiga ada Muhammad Adam yang mana dengan NIM 20030100040. Dan yang terakhir ada Muhammad Egi dengan NIM 20030100041. Tanpa panjang lebar, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama yaitu ada pengertian tauhid, yang mana pengertian tauhid tersebut akan dijelaskan oleh Mbak Laras. Untuk Mbak Laras silahkan dibaca. Pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu satu, tunggal atau esa. Baik teman-teman, jadi tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja, tidak ada yang lain. Dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah Esa atau satu tidak dari segi bilangan, melainkan dari segi bahwa Allah tidak mempunyai sekutu atau serupa. Secara istilah syar'il, tauhid berarti mengesahkan Allah dalam hal mencipta, menguasai, mengatur, dan mengikhlaskan peribadahan hanya kepadanya, tidak ada selainnya. Meninggalkan penyembahan kepada selainnya, serta mendapatkan asmaul husna atau nama-nama yang bagus, dan sifat al-aulia atau sifat-sifat yang tinggi baginya dan mensucikannya dari kekurangan yang cacat. Karena Allah lah yang menciptakan seluruh benda beserta segenap sifat-sifatnya. Allah sudah ada sebelum seluruh ciptaan ini ada. Allah tidak dapat dibayangkan karena bayangan benak manusia hanya bisa menjangkau hal-hal yang biasa dijumpai, dilihat, didengar, atau dirasakannya dengan panca indera. Dan Allah tidaklah serupa dengan hal-hal demikian. Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi dari kalimat syahadat yang telah diikrarkan oleh seorang muslim. Baik, terima kasih untuk Mbak Laras. Untuk selanjutnya ada pengertian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wasiat, yang mana akan dibacakan oleh saya sendiri.
Untuk yang pertama yaitu ada uluhiyah, tauhid uluhiyah, yang mana secara bahasa uluhiyah diambil dari kalimat ilah, yaitu sedangkan istilah uluhiyah berarti mengesahkan Allah dalam ibadah, yang mana dalam mengesahkan tersebut seperti berdoa, kaub atau takut, raja atau harap, mahabbah atau lauf cinta, jah penyembelihan, bernajar, isti'anah meminta pertolongan, istighosah atau meminta pertolongan di saat sulit, atau isti'ajah meminta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya 41 kepada Allah semata dan tulus. Karenanya ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya ada rububiyah, yang mana secara bahasa rububiyah diambil dari kalimat al-rob, yaitu merawat. Selanjutnya ada al-malik, al-syayid, dan al-hakim. Jadi al-arob yang mana artinya adalah merawat, al-murabbi pemilik, al-malik tuan, al-syayid pemberi keputusan, dan yang terakhir al-hakim. Sedangkan secara istilah rububiyah berarti beriman bahwa hanya Allah sang pencipta, pemberi rezeki, pemilik, pengatur, dan pengelola alam ini, tidak ada sekutu baginya. Untuk selanjutnya ada asma wa sifat, yang mana asma wa sifat yaitu dalam tauhid asma sifat, yang mana ini mengesahkan ini berkaitan dengan nama-nama dan juga sifat-sifat yang dimiliki Allah. Tauhid al asma wa sifat artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna, termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat-sifat bagi dirinya secara rinci, yaitu dengan menyebut bagian-bagian kesempurnaan itu satu persatu. Inilah sinyalmen dalam bagian kedua ayat tersebut. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat mendengar dan melihat baginya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menafikan sifat-sifat kekurangan dari dirinya. Secara umum tanpa merinci satuan-satuan dari sifat-sifat kekurangan tersebut, ini sinyalmen bagian pertama dari ayat tadi. Tiada satupun yang serupa dengan dia. Untuk selanjutnya yaitu makna kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya dalam kehidupan, yang mana akan dibacakan oleh Mas Adam. Ya, mana kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembah yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat ini menihilkan hak peribadahan yang sejati dari selain Allah, yang menetapkan hanya untuk Allah semata, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj. Demikianlah karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi lagi maha benar. Quran surat Al-Hajj ayat 62. Konsekuensi dikandung oleh orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala serta mematuhi syariatnya, mengimani dan meyakini bahwa syariatnya adalah benar. Seseorang yang telah mengingkarkan kalimat tauhid, maka ia harus mengikhlaskan dan berkomitmen bahwa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Dia. Ya, baik, terima kasih untuk Mas Adam. Selanjutnya akan
Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Egi. Pada kalimat La ilaha illallah terdapat 4 kata, yaitu kata la berarti menafikan, yakni meniadakan semua jenis sesembahan. Kata ilah berarti sesuatu yang disembah. Kata ilah berarti pengecualian. Kata Allah maksudnya bahwa Allah ialah atau sesembahan yang benar. Dengan demikian, makna kata la ilaha illallah adalah menafikan segala sesembahan selain Allah dan hanya menetapkan Allah saja sebagai sesembahan yang benar. Baik, terima kasih untuk Mas Egi. Untuk selanjutnya, yang mana urgensi tauhid bagi kehidupan manusia yang akan dibacakan oleh Mbak Laras. Urgensi tauhid bagi kehidupan manusia yang pertama, sesungguhnya kemuliaan ilmu ini dan mengajarkannya kepada manusia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih terletak pada objek ilmunya, yaitu Allah Ta'ala. Inilah ilmu yang menuntun kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya tauhid adalah dakwah para rasul. Mereka tidak memulai dakwah terhadap kaumnya selain tauhidullah, karena tauhid adalah landasan segala sesuatu. Yang ketiga, sesungguhnya tauhid adalah kewajiban pertama bagi setiap mukhalaf. Yang mana kita udah disebutkan oleh Mbak Laras urgensi tauhid bagi kehidupan manusia. Untuk selanjutnya yaitu tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun dalam pengamalannya, tauhid harus ditanamkan dalam hati setiap manusia agar setiap langkah di dalam hidupnya tak pernah luput dari tauhid. Karena segala aspek kehidupan akan terarah dengan adanya landasan tauhid di dalamnya. Bukan hanya itu, menanamkan arti tauhid dalam diri juga harus dipenuhi dengan beberapa aspek, yaitu aspek berikut. 1. Meyakini keberadaan Allah sebagai Sang Maha Pencipta, agar terlepas dari sikap ateisme atau peniadaan Tuhan. Untuk yang kedua, ada menetapkan keesaan Allah, agar terhindar dari perilaku syirik. Untuk selanjutnya, meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada sebelum Allah menciptakan dan membuatnya ada. Hal ini agar terhindar dari sikap atau pendapat yang mempercayai hukum sebab akibat dalam penciptaan alam semesta dan isinya atau yang lainnya. Dan yang terakhir, menetapkan bahwa Allah Maha Pengatur, bahwa apapun yang terjadi sesuai kehendak Allah. Hal ini upaya terhindar dari pendapat yang menyatakan Allah tabai hukum alam yang berlaku dengan sendirinya. Contohnya yaitu ketika kita berangkat menuntut ilmu ke kampus kita akan senantiasa melakukannya karena Allah Ta'ala, bukan hanya untuk hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat. Maka jika kita menerapkan perilaku tauhid dalam segala hal, Allah akan menjaminnya bagi orang-orang yang berlaku tauhid secara mutlak. Untuk selanjutnya ada jaminan Allah bagi orang-orang yang bertauhid, yang mana akan dibacakan oleh saudara Adam. Ahli tauhid mendapat keamanan dan petunjuk. Seseorang yang bertauhid dengan benar akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Ya.
Baik, terima kasih untuk Mas Adam. Untuk jaminan Allah bagi orang-orang yang bertauhid mutlak, yang kedua akan dibacakan oleh Mas Egi. Ahli tauhid pasti masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba dan Rasulnya, dan kalimat yang sampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai amal yang telah dikerjakannya. Baik, terima kasih untuk Mas Egi. Untuk yang nomor 3, yaitu ahli tauhid diharamkan dari neraka, yang mana akan dibacakan oleh Mbak Laras. Ahli tauhid diharamkan dari neraka. Sungguh neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Betapa bahagianya seseorang yang tidak menjadi penghuni neraka. Hal ini akan didapatkan oleh seseorang yang bertauhid dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang diucapkan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Baik, terima kasih untuk Mbak Laras. Untuk yang keempat akan dibacakan oleh saya, yaitu ahli tauhid diampuni dosa-dosanya. Jadi kita hidup tidak luput dari gelimbang dosa dan maksiat. Oleh karena itu, pengampunan dosa adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Dengan melaksanakan tauhid secara benar, menjadi sebab terbesar dapat menghapus dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya sekiranya kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu datang kepadaku tanpa menyekutukan sesuatu pun denganku, maka aku akan mendatangimu dengan ampun sepenuh hati bumi pula." Untuk selanjutnya, yang mana akan dibacakan oleh Mas Adam. Untuk yang terakhir akan dibacakan oleh Mas Adam. Mungkin untuk yang terakhir akan dibacakan oleh Mbak Laras, dilanjutkan oleh Mbak Laras untuk nomor 5. Untuk nomor 5 akan dibacakan oleh Mbak Laras. Untuk Mbak Laras. Baiklah, untuk nomor 5 akan dibacakan oleh Mas Egi. Untuk Mas Egi dipersilahkan. Halo, tes. Halo, Ada halo, suara nggak? terdengar. Oke. Nomor 5 ya? Iya, nomor 5. Ahli tauhid diampuni dosa-dosanya.
hidup kita tidak luput dari gelimang dosa dan maksiat. Benar nggak sih? Benar-benar itu, Gi, lanjut. Mungkin nomor 5 akan dilanjutkan oleh Mbak Laras. Jaminan bagi masyarakat yang bertauhid. Sebagaimana Allah berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang munafik. Surat An-Nur ayat 55. Baik, terima kasih untuk semuanya atas nikmat serta kelonggaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kami telah bisa menyelesaikan presentasi PowerPoint kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Agama Islam Fakultas Teknik dan Sains Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang mana kami semua menyadari bahwa presentasi kami masih jauh dari kata sempurna. Jelas, karena ini dunia bukan surga, tidak ada yang sempurna. Untuk segala kekurangan ataupun kelebihannya, kami mohon untuk memakluminya. Untuk dari kami mungkin sudah dicukupkan ya. Untuk wabillahil taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.